Mohon persiapan dan Bapak Ibu duduk di tempatnya masing-masing. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang kepada para guru, rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya hormati. Kita telah tiba di hari kedua in-house training SMP Alpha Centauri. Mudah-mudahan semangat masih melekat pada diri kita untuk mengembang amanah dan menunjukkan perkembangan yang signifikan di SMP Alpha Centauri. Budi syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wassalam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita yang mulia yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya juga kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang telah disebar pada rangkaian acara, hari ini kita akan menerima materi motivasi dari Kang Muhammad Yusuf Ibrahim dan kawan-kawan dari mulai pukul 7.30 sampai pukul 3 nanti ya. Sehubungan para pembicara sudah hadir, maka kita akan segera mulai. Untuk sesi pertama dari materi motivasi ini akan saya berikan kepada Kang Adam Anditra dari UPI ya, dari UPI ya. Beliau nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Boleh Bapak Ibu bertanya kepada beliau baik di sesi motivasi ataupun sebelumnya. Terima kasih kepada Kang Adam. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terus mau saya di sini atau di sebelah sana? Di sini atau di sana? Di sini. Di sini saja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, salam itu kan wajib dicoba. Oke. Walaupun yang memberikan cuma satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur Pak. Sangat syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan saya bisa berdiri di depan pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Udah berubah. Oh, kenapa Pak? Berjasa. Oh, berjasa. Ya, oke, pahlawan-pahlawan yang berjasa khusus Alpha Centauri Teachers berarti ya? Atau semua grup? All teachers. Oke. Baik, alhamdulillah saya sudah ada di depan pahlawan-pahlawan yang berjasa luar biasa. Dan tak kenal maka Saya kenalan supaya insya Allah bisa jadi sayang gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu ya berarti ya. Saya aja yang akan di sini berarti. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Tata, ada Adam Anditra. Biasa dipanggil kalau teman-teman segeng Adam. Kalau sama murid Mr. Adam, Pak Adam. Kalau sama adik-adik bimbingan Kak Adam. Akang saya kurang suka karena saya bukan dari Sunda. Gitu. Saya asalnya dari Jakarta, tapi darahnya Sumatera. Ada yang dari Sumatera di sini angkat tangan boleh? Oh, dari Sumatera. Terima kasih Bu. Oh, iya. Nah, saya udah kenalan ya Bu ya, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya lagi, yang asalnya dari Bandung boleh angkat tangannya? Dari Bandung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih. Dari Garut. Dari Garut ternyata ya. Saya kemarin baru dari Garut main sebentar. Lagi Bapak Ibu dari Garut. Yang dari Jakarta, Makassar. Dari Pulau Sumatera mungkin ada? itu dia tuh yang banyak. Oh iya Bu ya. Dari mana Bu asalnya Sumatera? Dari Serdang. Oh, dari Serdang di Medan, Sumatera Utara. Mantap Ibu. Dari pulau lain selain Jawa dan Sumatera? Ini Papua. Masya Allah. Baru tahu Papua seperti itu ya. Oke, siap.
Ada yang belum disebut nama daerahnya? Gue dari Kupang. Kupang, Bapak? Dari mana, Pak? Ambon. Ambon. Oh, dari mana? Medan. Oh, Medan. Oh, sama dengan Ibu. Katanya kemarin dari Kupang. Oke. Jadi di sini, Bapak Ibu, saya sebagai pendamping trainer kita yang akan lebih banyak berbicara, tentunya bukan saya yang berbicara. Jadi di sini saya tugasnya mendampingi beliau, menggantikan istri beliau. Sekarang di sini selama sesi training yang main sama yang mendampingi beliau adalah saya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ya siapa trainer kita gitu ya, untuk in-house training for junior high school teachers dari Alpha Centauri ya. Boleh? Boleh. Saya bawa catatan soalnya panjang sekali ini CV-nya tuh. Baik, beliau nama lengkapnya adalah, ada yang sudah tahu? Saya. Oh iya, Sulaiman. Ada contekan juga ya. Beliau adalah Yusuf Ibrahim, nama Nabi ya. Saya juga nama Nabi Adam yang hebat. Boleh tepuk tangan saya? Terima kasih. Oh iya, tadi belum tepuk tangan, langsung ada di garing gitu ya, tepuk tangan. Ya. Oke, beliau ini adalah seorang trainer di pengembangan diri, organisasi dan korporasi. Biasa disebut Kang Yusuf dan telah bergabung dengan suatu company pelatihan Butterfly Act. Ada yang tahu Butterfly Act di sini? Nah, itu salah satu pelatihan, lembaga pelatihan yang dipimpin oleh Kang Arifin Mansyah. Nah, kemudian ya itu ada perusahaan penyedia training di seluruh Indonesia. Bahkan Kang Arifin Mansyah itu sudah go internasional, maksudnya sudah mengisi di beberapa negara di luar Indonesia. Kemudian pengalaman beliau, Yusuf Ibrahim, beliau adalah trainee di Wannabe Trainer yang diadakan oleh Pak Jamil Azeli. Ada yang tahu? Pak Jamil Azeli? Oh, harus tahu kalau biar gaul Pak Ibu. Dia makin greget, nah jadi gurunya tuh makin greget. Kemudian beliau ada itu dari Excellent Trainer, kemudian sertifikasi Grand Belt Trainer dari Training Go. Kemudian beliau adalah trainer dari Muda Mulia. Kemudian peserta di UTHB 3.000 peserta selama 3 pengalaman berbagi di berbagai tempat. Contohnya di SMA Arabis, kemudian di UPI Cibiru, UPI Pusat, Unpad, Unikom, Gambes, ITB, Hirokoba, dan lain-lain. Oke, sudah siap Ibu, Bapak Ibu? Tapi saya tidak melihat ke siapa nih. Pak, keadaan sudah aja? Enggak, kan cuma ngerawang. Kan ini ya Pak Ibu? Ini setelah terus saya salah. Nah, jadi gini, saya melihat ada kekosongan di dalam diri kita, kekosongan hati yang terlihat dari bangku-bangku di depan masih kosong. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru-guru ingin memiliki murid-murid yang luar biasa. Mari kita mulai dengan diri kita yang luar biasa. Silakan Ibu Bapak yang ingin makin dahsyat diisi bangku-bangku di depannya, boleh? Dan saya sungguh apresiasi Bapak Ibu yang sudah oh, terima kasih Bapak yang dari Makassar. Iya. Boleh Bapak Ibu, silakan isi dulu di depan. Boleh Bapak Ibu, ayo. Garut makin depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah yang sudah Insya Allah yang sudah menggerakkan hatinya untuk melangkah lebih depan dimajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya yang berjodoh. Oh ya, betul, ayo. Beri maju. Maju. Amin ya, jangan dipaksakan dulu, oke? Sudah siap? Oke. Maju Pak Bro. Wah, luar biasa Bapaknya. Ini kosong ini.
Ada Bapak Ibu baru datang ya. Ini banyak pertukaran ini ya, informasi ya yang baru sekali. Ini penyusunan kabinetnya suka ganti-ganti. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ini guru-guru luar biasa, saya yakin murid-muridnya luar biasa sekali. Masya Allah ya. Luar biasa. Sudah siap? Udah di sana. Itu Pak Yulai. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Sisi tinggi dari saya sebagai MC dan bukan MC ya, saya moderator. MC-nya kan tata punten ngambil jabatan aja. Tanpa panjang lebar lagi, boleh kita sambut dengan meriah gembira terhadap kita untuk pagi sampai sore ini. Boleh? Boleh. Dengan semangat, siapkan diri. Siap. Duduknya ditegakkan coba Bapak Ibu. Iya, ditegakkan. Pasti luar biasa sekali ini, saya yakin sekali. Masya Allah. Kita sambut dengan meriah dan gembira. Luar biasa dahsyat, cetar membahana banjir di Jakarta. Yusuf Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah sarapan Bapak Ibu semuanya? Mau sudah mau belum, saya yakin tidak ada alasan untuk tidak semangat di pagi hari ini sampai kita beres hari ini. Maka saya ingin minta semangatnya luar biasa, dilihat dari salamnya aja dulu. Dengan salam yang terbaik-baik yang Bapak Ibu bisa berikan. Boleh? Boleh. Coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sungguh segala puji dan puja hanya milik Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa berupa kesehatan dan kesempatan hadir di sini. Betapa banyak mungkin orang-orang yang tidak berkemampuan bisa hadir di sini, padahal mau, padahal sangat ingin, ataupun tidak mau, padahal mampu. Kedua itu kenikmatan dari kesehatan dan kemampuan dia adalah nikmat yang luar biasa dahsyat. Maka sepatutnya kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan role model contoh asli nyata bagaimana hidup yang sukses dunia akhirat, sejati, sukses sejati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya ingin perkenalan dulu sebelumnya. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya, ada juga yang sudah sangat kenal. Jadi nama saya Yusuf Ibrahim, 2 Nabi. Nah, agar mudah ingatnya bagi Bapak Ibu yang baru kenal saya, Nabi Yusuf itu Nabi yang paling apa? Nabi yang paling, Nabi Yusuf ya? Oke, Nabi Yusuf. Saya tidak mengatakan saya ganteng. Kalau iya, alhamdulillah. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi yang. Nah, menurut saya ada banyak sekali cerita tentang Nabi Ibrahim. Namun yang saya paling sukai dari Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat hebat dalam mencari kebenaran. Maksudnya mencari Tuhan. Oke, bulan bukan, matahari bukan, mencari kebenaran. Berpikir betul-betul hidup ini kenapa kita di sini? Kita bakal kemana nanti? Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa dalam mencari kebenaran. Saya sangat menyukai Nabi Ibrahim dalam mencari kebenaran. Jadi Yusuf Ibrahim ini cara agar mudah mengingatnya ya. Barangkali ini seminggu ke depan, sebulan ke depan, siapa ya pengisi yang waktu itu kan
Nah, biar tidak lupa, Yusuf Ibrahim mudah diingatnya si ganteng pencari kebenaran. Oh ya, biar mudah mengingatnya. Tempat tanggal lahir saya USA, Kurang Sunda asli, Bandung 9 Mei 1995. Dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga, punya ayah, ibu, adik, kakak, dan seorang istri dan seorang anak. Jadi saya alhamdulillah saya KKN kuliah kerja nikah, ya dari kuliah. Nah, jadi bapak ibu saya sudah merasakan rasanya susahnya nyari uang. Saya waktu dulu nikah muda jualan donat, ngambil ke pabriknya pakai mobil, terus sebarin ke SMA Apa Sentauri. Pernah hari Sabtu itu karena Sabtu itu nggak ada kuliah, saya megang satu box donat yang untuk satu boxnya itu sekitar 10.000 dan susah habis. Saya lihat donat-donat itu, aduh ternyata makna 10.000 itu luar biasa. Saya tahu bapak ibu rasanya jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Nah, jadi walaupun alhamdulillah saya muda, insya Allah saya di sini punya banyak pengalaman yang bisa saya bagikan ke bapak ibu. Moga-moga bermanfaat. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kegiatan saya sekarang kuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika. Saya sedang skripsi, jadi mohon doanya. Sambil juga berbagi manfaat sharing seperti ini. Oke, jadi ini semua bermula saat saya SMP. SMP ini saya menjadi MC, kelas 3 SMP menjadi MC di acara Parents Day SMA Alpha Centauri. Ini saya masih unyu-unyu, lucu-lucu ya. Dan mulai berkembang. Ini saat saya sedang mengisi di acara SMA Motivasi SMA, ada 300 anak yang terancam tidak naik kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi terancam tidak naik kelas dan mereka datang dalam keadaan terpaksa. Kalau nggak ikut acara seminar ini, nggak naik kelas. Wah, bisa bayangkan Bapak Ibu datang dalam keadaan terpaksa. Akhirnya pada tidur, ngobrol, pada main HP segala macam. Matanya tidak nyampe dan mereka capek-capek sudah datang. Nah, ini adalah ilmu yang saya pelajari hari ini yang luar biasa besar adalah bila kita memaksa tanpa kesadaran si anak, dua-duanya capek. Misalkan kita ingin menarik anak ke sini, ayo ikut motivasi. Anaknya nggak mau, dia ke sana. Kita narik anaknya, capek, anaknya nggak juga ke sini. Maka cara paling terbaik adalah menumbuhkan kesadaran dibandingkan paksaan. Bahkan dalam beragama, la ikraha fiddin, dalam beragama pun kita tidak boleh memaksa, apalagi hal seperti itu. Ada cara-cara lain, nah itu lebih jauhnya nanti. Oke, saya sempat mengisi di SMA, terus juga MC dan lain sebagainya. Ini saat saya mengambil sertifikasi Green Belt Trainer di Trainindo, Training Institute of Indonesia, dan ini di Wannabe Trainer Jamil Zaini 3 hari di Jakarta. Dan mohon maaf Bapak Ibu, bukan apa-apa, maksudnya saya 3 hari acara sertifikasi itu adalah gaji saya sebulan langsung habis atau bulan saya. Nah, maksudnya saya serius untuk terjun di bidang ini. Bukan saya lebih hebat atau lain sebagainya, saya memang ingin profesional di bidang ini. Itu aja maksud dari slide ini. Oke, 30 menit, 45 menit, sejam, 2 jam, seharian, berapapun lamanya saya berbagi, saya akan selalu tanyakan. Jam 3 akan datang dan nanti tahu-tahu tidak terasa trainingnya akan selesai. Saat training ini selesai, ada banyak pilihan, ada minimal 2 pilihan. Bapak Ibu akan mendapat ilmu dan manfaat sebanyak-banyaknya ataupun sesedikit-sedikitnya atau setengah-setengah. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Sebanyak-banyaknya. Kita kalau dari seperti ingin dapat sebanyak-banyaknya ilmunya, manfaatnya, pahalanya. Nah, gimana sih caranya biar dapat sebanyak-banyaknya sampai akhir ini? Sampai saat kita pulang nanti tuh merasa luar biasa banyak belajar, banyak perubahan, peningkatan. Caranya ada satu, yaitu adalah 100%. Apa katanya? 100%. Oke, 100%. Nah, 100% ini maksudnya apa? 100% hadir, raganya ada di sini, semangatnya 100%. Tidak boleh 99,9% pun. Gini contohnya. Ada pesawat ingin take off di sini. Ini adalah saat take off pesawat di sini. Di sini butuh kecepatan misalkan 500 km per jam. Nah,
Ternyata di sini kurang dari 500, 499. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jatuh, hancur, berantakan dan lain sebagainya. Sholat, tinggal salam, sudah filalamin hamil majid, terus fitnatil masihid dajjal. Tinggal fitnatil masihid dajjal, batal, kendor atau lain sebagainya. Batal, harus lagi dari awal, padahal tinggal salam. Tidak boleh kurang dari 100% pun, sedikit pun. Nah, 100% ini minimal ada 3 cara, yaitu 100% niatnya karena keinginan sendiri karena Allah, fokus 100%, dan juga gerakannya all out, lepas 100%. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin mengecek niat, fokus, dan gerak Bapak Ibu semuanya, dan dimohon untuk berdiri. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan sedikit banyak bergerak di sini terlebih dahulu pagi-pagi. Boleh dibilang senam pagi. Nah, oke, oleh karena itu boleh ruangnya agak diperlebar oleh Bapak Ibu sekalian biar lebih 100%, agar 100%. Sip, oke, mantap. Nah, sebenarnya semestinya ibu-ibu di belakang biar ini. Nah, untuk itu bapak-bapak mohon di depan agar tidak melihat ibu-ibunya sedang bersenaria. Ayo Bapak Ibu sekalian, 100% geraknya ya. Cepat, kita gerak cepat. Oke. Ada banyak ruang di sebelah sana, sebelah sini juga ada banyak. Oke. Saya hitung dari 10, dan dari 10 sampai 0 saya akan langsung mulai. Dan saya minta 100% gerakannya lepas. Saya mau fasilitasi. Saya akan memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk, mohon maaf, gila-gilaan ya. Oke, kalau bukan sekarang kapan lagi Bapak Ibu? Mangga dimulai. Siap. Oke, Bapak Ibu tinggal diikuti yang di depan. 100%, 100%, saya juga akan ikuti. Belum 100%, ayo Bapak Ibu. Ayo lepas, kapan lagi Bapak Ibu? Oke, mantap. Ayo barisan. Oke, mantap Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sebentar lagi Bapak Ibunya tolong habiskan. Ayo, sisa sebentar lagi. Boleh bernyanyi bersama.
Ini training atau apa gitu ya? Dance contest. Nanti saya akan jelaskan kenapa itu sangat penting sebenarnya ya. Nanti kita akan dalami sana. Oke. Sip Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaannya? Sip. Oke. Nah, boleh kita lanjut? Nah, untuk mengecek ini semua, saya ingin minta Bapak Ibu semuanya, kalau saya bilang tuaga, jawabannya? Bukan tuaga Pak, tapi di sini saya ingin kalau saya minta bilang tuaga, jawabnya hap, silence, senyum. Tuaga hap. Oke, saya cek ya. Tuaga hap. Tuaga hap. Oke, nah kalau Bapak Ibu di kelas pada ribut, gituin aja ke anak-anak ya. 100% niat, fokus, dan gerak. Dari niat, nih kita bahas sedikit Bapak Ibu, bahwa tadi kita udah lihat anak-anak yang terpaksa datang, akhirnya mereka tidak ikut dengan sepenuh hati dan lain sebagainya. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu, benar-benar ikut training ini keinginan sendiri 100%. Kalau ada sedikit paksaan, kalau ada merasa terpaksa, itu bahaya banget. Tidak akan dapat sebanyak-banyaknya, tidak akan lepas dan lain sebagainya. Apalagi ya, kalau misalkan, mohon maaf ya, hanya ingin konsumsi, enggak lah ya. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu punya niat yang mulia untuk ikut training ini ingin jadi lebih baik, jadi guru yang lebih baik, menginspirasi anak-anak jauh lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Juga menghargai. Di sini mungkin Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang untuk hadir ke sini, tapi mengeluarkan tenaga, energi, waktu, dan jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa menghargai betul-betul training ini, bukan dalam arti materi saja, tapi juga dengan apresiasi, menghargai sepenuh hati. Itu akan dapat sebanyak-banyaknya, dan itu juga akhlak. Selain itu yang paling penting adalah niat 100% karena Allah. Ini yang akan dapat sebanyak-banyaknya. Coba cek lagi semangat niat kita, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Maka dari itu training ini niatkan ingin mendekatkan kepada Allah, ingin lebih mencintai kepada Allah dan lain sebagainya. Sip? Oke, niat seperti itu. Dan saya ingin ingat tentang fokus. He who chases two rabbits at once will get none. Orang yang ingin mengejar 2 kelinci sekaligus akan mendapatkan 0 kelinci. Tidak akan mendapatkan 1 pun kelinci bila mengejar 2 sekaligus. Nah, ini fokus itu sangat penting Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Jadi masalah gadget dan juga apapun yang lain-lain di masalah training, kalau saya berbagi di anak-anak SMA, saya kumpulkan HP-HP-nya. Nah, mungkin kalau di sini tidak perlu, saya akan ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk 100%. Saya waktu SMA kelas 10, guru matematika menyampaikan ke saya, kalau lagi belajar, fokus aja belajar. Jangan mikirin main, jangan mikirin pacaran. Bapaknya bilang seperti itu. Jangan mikirin hal lain. Sedang main aja. Jangan mikirin belajar, jangan mikirin pacaran yang lain-lain. Saat kita berada di situ, yakinkan 100% di situ. Bila kita, mohon maaf ya, training terus juga main HP, main HP-nya nggak puas, ilmunya nggak dapat. Betul? Pas lagi training ngantuk, tidurnya nggak puas, trainingnya nggak dapat. Ya, gitu maksudnya. Selalu seperti itu. Saya dimanapun saya berada, saya berusaha 100%. Saat training saya full mendengarkan, tidak ada yang lain. Saat lagi main dan lain sebagainya. Boleh? Nah, coba cek dulu video berikut ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah lihat, tapi saya ingin dilihat lagi.
Atau mau saya sekejam itu? Oke. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu kita semua bisa fokus 100% di sini. Boleh? Oke. Dan juga selain tadi niat 100% juga fokus ketiga gerakan. Motion creates emotion. Boleh diulangi dengan gerakan 100% bersama-sama boleh? Motion. Waduh, Bapak Ibu udah 100% ya. Motion creates emotion. Perasaan kita dibangun oleh gerakan kita. Itu kenapa tadi kita dansa terlebih dahulu agar perasaan kita luar biasa semangat. Biar lepas semua penat dan lain sebagainya. Di sini saya harus pastikan dulu sebelum belajar dalam kondisi semangat, dalam kondisi segar. Nah, makanya motion creates emotion. Selain itu, saya akan sedikit kasih cuplikan tentang bagaimana powerful communication itu, komunikasi yang powerful 100% itu dibangun 55% oleh apa Bapak Ibu? Body language. 7% oleh kata-kata, 38% oleh intonasi, tapi 55% oleh body language. Nah, oleh karena itu minimal aplikasi kita ingin mengamalkan ini minimal dari 100% tadi niat fokus gerak. Bila saya tanya, tolong jawab. Contohnya 100% powerful communication itu dibangun oleh 3 hal. Berapa hal? 3. Tolong mohon dijawab ya. Selain dijawab, saya ingin gerak body language. Misalkan saya bilang 3 hal, Bapak Ibu tolong jawab dengan acungkan dengan jari 3. Banyak manfaatnya, bisa lebih fokus, lebih semangat, dan lain-lain. Misalkan 100% powerful communication dibangun atas 3 hal. Berapa hal? 3. Belum semuanya, belum 100%. Berapa hal? 3. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tolong dijaga sampai akhir kita beres. Bahkan terus-terusnya, apalagi lebih keren. Nah, coba saya pengen cek dulu fokus gerak Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan saya bilang tuaga, selain itu juga kalau saya jawabannya, jawabannya yes, senyum. Boleh ya? Coba cek. Yes. Tuaga. Oke, mantap. Nah, kita ngomongin tadi fokus 100% gerakan. Apa sih itu sebenarnya? Nah, coba ada yang guru fisika di sini angkat tangan, guru fisika. Oke. Bapak di UPI dulu ya. Belajar fisika kuantum ya. Nah, Bapak mungkin diam dulu, yang lain aja saya tanya. Ada yang pernah dengar tentang fisika kuantum atau mekanika kuantum sebelumnya? Pernah. Tentang apa sih itu? Tentang sebenarnya fisika kuantum itu tentang apa? Nah, fisika kuantum itu fisika yang belajar tentang lebih dalam lagi dari elektron. Di elektron tadi ada penyusun-penyusunnya lagi. Kita belajar tentang materi yang paling penyusun yang paling dasar dari seluruh alam. Terus, wah, pokoknya saking susahnya, Feynman yang ahli di bidangnya bilang, if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalau Anda merasa berpikir bahwa Anda mengerti mekanika kuantum, Anda berarti belum mengerti. Karena saking susahnya mekanika kuantum, saat sudah merasa ngerti, berarti sebenarnya belum ngerti. Lebih dalam lagi. Yang belum pernah belajar, tahu rasanya apa ya? Galau. Nah, ternyata saya pahami bahwa bukan fisika kuantum aja. Semua hal bila kita sudah merasa mengetahui, sudah merasa mengerti, sebenarnya belum mengerti, belum memahami. Saat kita sudah merasa mengerti, tertutup pintu ilmu, tersumbat pintu inspirasi. Oleh karenanya, Zig Ziglar, motivator hebat dunia, bilang bahwa repetition is the mother of learning, and the father of action, and the architect of accomplishment.
ibunya pembelajaran, ayahnya action, dan arsitek pencapaian prestasi. Harus diulang-ulang-ulang. Oke, menghafal Al-Quran, pahalanya besar atau besar banget? Mungkin nggak menghafalkan Al-Quran, sekali baca langsung hafal? Harus diulang? Maka dari itu kita harus penting untuk menyadari hati, kita tuh sebenarnya tidak tahu apa-apa. Walaupun ada yang nanti sudah tahu, penting juga untuk mengulang. Nah, di situ untuk akhirnya saya rangkum dalam satu kata namanya bumikan hati. Apa katanya? Bumikan hati. Sebenarnya ini mirip dengan kosongkan gelas, cuma biar lebih keren lagi namanya bumikan hati gitu ya. Bumikan hati bahwa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bila kita membumikan, merendahkan, melembutkan hati kita, ilmu akan menyerap hati tubuh kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in afqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan hari akhir nanti kecuali akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Akhlak rendah, salah satunya adalah rendah hati. Rendah hati adalah kunci ilmu masuk deras. Makanya saya benar-benar memahami bahwa rendah hati adalah harga mati bagi saya. Yang saya pahami dari dunia training segala macam, ini kuncinya yang paling dahsyat. Dan saya pernah ikut acara taklim seperti itu, dan pengisinya adalah teman saya sendiri ternyata. Dan saya tahu kelakuan dia sehari-hari, dan saya rasa dia membicarakan yang gimana ya maksudnya? Saya merasa digurui. Merasa gimana gitu ya. Dan di situ saya, aduh, sayang saya duduk di sini taklim. Kalau saya membiarkan setan memblok ilmu, dan hanya dengan karena saya merasa lebih tahu, sayang banget saya duduk di sini. Oleh karena itu saya coba untuk membumikan hati, dan alhamdulillah lumayan. Nah, maka dari itu saya juga awalnya Bapak Ibu bertanya, kenapa saya yang ngisi di sini? Ya, kenapa saya yang akhirnya berdiri di depan saya, berdiri di depan Bapak Ibu sekalian? Padahal bukan yang paling hebat, dan saya masih muda dan lain sebagainya. Tapi saya tanya, kira-kira ada nggak yang manfaat bila saya yang berbagi di sini? Nah, pertama adalah hemat biaya, gratis. Apa saya tahu nih? Hemat biaya di sini ya. Kalau dengan saya yang di sini. Satu, itu luar biasa. Saya sebenarnya ada tim Butterfly Egg. Itu penyedia jasa training di perusahaan-perusahaan multinasional. Tapi bila saya ikut sertakan timnya, biayanya bengkak. Dan saya rasa cukup mungkin bila saya sendiri di sini sekarang. Oke, pertama hemat biaya. Kedua adalah, nah, bila saya mengisi di sini yang mungkin lebih muda daripada Bapak Ibu sekalian, langsung dilatih rendah hatinya. Kalau yang mengisi di sini sudah orang yang hebat, Mario Teguh, Ipo Santosa, tidak akan dilatih rendah hatinya. Hanya dengan saya yang mengisi, itu sudah melatih rendah hati. Bukan saya bilang saya paling rendah hati, saya sudah rendah hati, tapi dengan saya yang mengisi, jadi melatih langsung rendah hati. Asik? Mantap? Sedap? Oke, nah itulah 100% di training kali. Nah, jadi dengan 100% tadi saya sudah bisa menjawab, memangnya training ini, acara ini, motivasi ini bisa merubah saya? Nah, ini sangat menarik pertanyaan ini. Pertama, tujuan dari acara kali ini adalah bukan merubah, bukan akhirnya kalau dari sini tiba-tiba hebat. Tidak ada yang bisa seperti itu. Di sini saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya, Alpha Centauri, untuk lebih dekat, lebih cepat dengan impian Alpha Centauri. Misalkan Bapak Ibu Alpha Centauri sedang di sini dan impiannya adalah di sini. Memang sukses adalah perjalanan, maka tidak mungkin satu malam langsung beres ke sini. Tidak ada kan pohon yang bisa tumbuh berbuah dalam satu malam. Maka dari itu saya membantu agar lebih cepat ke sana, agar ke sini jalannya, dan lain sebagainya. Jadi membantu. Nah, jadi memang yang tidak, dan ini menarik kata-kata ini. Acara ini bisa mengubah saya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengubah kita kecuali
kita sendiri harus benar-benar dipahami. Kita tidak bisa mengubah anak-anak, kita tidak bisa mengubah anak-anak kita. Hanya kita masing-masing yang bisa mengubah diri kita. Sehingga di sini saya mengingatkan untuk meningkatkan upgrade diri. Boleh? Boleh. Oke, mantap. Nah, jadi saya cek niat fokus geraknya tadi udah, yang senam dan juga kalau saya bilang tua kan? Dan juga yes. Voice belum kompak. Ya, ayo Bapak Ibu semuanya. Yes. Oke, nah, oke. Terus kalau saya minta tepuk tangan, coba tepuk tangan buat kita semua. Oke, Pak, tadi boleh dinilai tepuk tangannya berapa persen ya itu? 75%. 75% ya, belum 100% Bapak Ibu. Tepuk tangan yang 100%. Tepuk tangan yang 100% ialah seperti tepuk tangan anak kecil di siang bolong seperti nggak ada masalah sambil bilang yeay seperti itu. Saya pengen cek tepuk tangan Bapak Ibu 100% untuk kita semua. Oke, nah itu tepuk tangan 100%. 100%. Tolong seperti itu sampai akhir kita ya. Oke. Nah, jadi di sini saya harapkan kita semua Bapak Ibu siap 100% agar dapat sebanyak-banyaknya ilmu, manfaat dan pahala sampai beres training ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu saya akan sediakan 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3. Belum 100%, belum semuanya ya. Baru kita mulai Bapak Ibu ya. Saya sediakan 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3. Untuk Bapak Ibu jawab dan tanyakan terus sampai kita beres. Yaitu pertama, apa impian yang paling Bapak Ibu inginkan sekarang? Apakah itu yang paling membuat semangat, yang paling membuat girang? Misalkan ingin membebaskan Suriah, Palestina, Al-Aqsa, ataupun atau apapun impian yang paling membuat semangat. Tolong ingat-ingat itu Bapak Ibu. Dan juga, nah Bapak Ibu tidak harus hafal semuanya, tidak harus paham semuanya di sini, tapi ambil yang paling menarik, ambil yang paling dikira bermanfaat, langsung aplikasikan. Oh, momen kita beda-beda. Yang bagi kita itu beda-beda. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengambil satu minimal dan langsung aplikasikan. Langsung apa? Aplikasikan. Langsung apa yang paling bisa dilakukan mulai saat ini juga, mulai hari ini juga. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita fokus untuk mendapatkan jawabannya. Karena kita akan mendapatkan apa yang kita fokuskan. Kalau Bapak Ibu pertanyaannya, apa sih yang jelek dari training ini? Apa sih yang kurang dari training ini? Akan dapat jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, apa yang paling menarik dari training? Apa yang bisa dilakukan? Akan dapat jawabannya. Sip? Sip. Oke. Nah, jadi saya bertanya ke Pak Sony dan juga Bu Ani. Oke, saya diminta untuk berbagi. Tujuannya kita ingin sejauh apa ini? Nah, kalau Pak Sony ingin guru itu sebagai motivator, bahwa guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar, tapi juga tenaga pendidik, bisa memotivasi, menginspirasi anak-anak. Juga tujuannya adalah memahami betul bahwa nilai kognitif, masalah nilai anak-anak yang di bawah KKN itu bermuara dari afektif. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan juga agar gimana caranya siswa ini dekat, curhat terbuka dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau ini sudah naik lagi. Di sini saya bukan ingin membuat Bapak Ibu menjadi bisa sesuatu, tapi meningkatkan dari apa Bapak Ibu bisa. Sip? Sip. Oke. Terus saya punya questions of life. Pertanyaan dari kehidupan. Orang yang sering pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kepalanya misalkan, kenapa ya bisa ada listrik? Kenapa bisa ada lampu? Kenapa bisa ada mikrofon seperti ini? Nah, dia penasaran dengan itu, akhirnya dia masuk teknik elektro. Dia penasaran pertanyaan-pertanyaan yang munculnya, kenapa bisa motor jalan? Kenapa bisa motor ini wah keren banget mobil? Dia masuk ke teknik mesin.
Dan pertanyaan hidup yang ternyata selama ini saya sering tanya dan saya juga baru sadari, apa yang membedakan kualitas hidup kita? Apa yang membuat kita melakukan apa yang kita lakukan? What we do, what we do. Kenapa ada orang yang di masjid-masjid yang sore-sore? Kenapa ada orang anak yang di jalan-jalanan yang pak? Apakah itu pilihan? Gimana caranya biar bisa membantu anak-anak yang di jalan ini bisa jadi sore dan lain sebagainya? Dan itu membuahkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Dan jawaban-jawaban itu saya harap bisa bermanfaat dan saya akan bagikan di sini. Boleh? Boleh. Asik? Asik. Nah, oleh karena itu, coba kita flashback Bapak Ibu. Gimana ceritanya Bapak Ibu bisa jadi guru? Awalnya seperti apa, akhirnya bisa jadi guru, ya apa saya tahu. Gimana pun ceritanya, saat ini juga di hadapan Bapak Ibu ada generasi penerus bangsa. Siapa? Generasi penerus bangsa. Ingin memperbaiki pemimpin masa depan, perbaiki kaum muda sekarang. Betul nggak Bapak Ibu? Bahwa yang ada di hadapan Bapak Ibu, anak-anak siswa-siswa itu nantinya akan SMA, akan kuliah, akan punya keluarga, akan punya kerja, akan punya posisi-posisi tertentu. Dan akan sejauh mana, sebesar apa kita akan menitipkan, memberikan ilmu saat dia di fase SMP ini. Jadi ada ladang luar biasa di hadapan kita. Nah, saya ingin agar ladang itu makin efektif, makin teroptimasi. Itu maksudnya. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu sekarang, coba lihat. 97% pelajar Indonesia menonton film porno. Penelitian Komnas 2008. 97% sudah nonton film porno, 3% bohong. Nah, terus 63% pelajar SMP tidak perawan, 20% remaja aborsi. Ini ada anak yang pakai kerudung terus megang rokok. Saya blurkan mukanya dan juga banyak lagi penelitian-penelitian lain yang aborsi. Ini banyak banget Bapak Ibu semua sudah tahu. Saya ingin ingatkan, saya ingin kuatkan. Bapak Ibu tinggal Google, jawaban banyak muncul. Saya ingin ingatkan kembali. Nah, juga cek betapa menyedihkannya Bapak Ibu. Ini generasi kita, ini anak bangsa kita. Belum beres sampai situ, masih banyak lagi video-video lain. Oke. Nah, timbul pertanyaan yang menurut saya masih bisa diperbaiki adalah tanggung jawab siapa? Itu kan mungkin tanggung jawab sekolahnya, itu mungkin salah orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang baik untuk kita tanyakan mungkin adalah apa yang bisa kita lakukan untuk anak bangsa kita? Apa yang bisa kita bantu, walaupun mungkin sedikit ataupun banyak, apa yang bisa kita bantu, kita kontribusikan? Nah, coba saya cek kalau Alpha Centauri mungkin tidak separah anak-anak tadi. Tapi dengan bertambahnya siswa sekarang bertambah juga. Oh, setuju semuanya, bertambah masalah juga ya. Dan apakah mustahil hal semacam tadi terjadi? Mustahil nggak? Alsep nggak mungkin lah kayak gitu. Betul? Kayak gitu? Kalau dibiarkan, mungkin terjadi. Maka dari itu, gimana caranya kita menyikapi dan itu jangan sampai terjadi. Bahkan jauh dari itu, kita ingin mencetak generasi unggulan bangsa yang akhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, coba saya pengen lihat bahwa ini tidak terlepas dari kognitif dan afektif. Barangkali kesalahan-kesalahan tadi dikarenakan terlalu fokus ke kognitif, nilai, IQ, sedangkan afektif terlupakan, tidak difokuskan. Setuju? Nah, bila benar-benar Alpha Centauri ini ingin anak-anaknya generasi akhlak mulia, ingin afektifnya bagus, maka yang jelas guru-gurunya pasti juga harus mendorong afektifnya sepenuhnya. Tidak hanya kognitifnya, bahwa afektif itu bagian BK saja. Nah, kalau seperti ini
ataupun bukan BK aja, misalkan wali kepala sekolah ataupun agama, tahfiz. Bila kita merasa di luar bagian dari efektif, bahaya. Barangkali yang tadi kita akan makin dekat ke hal-hal semacam tadi yang tidak diinginkan. Bila Alpha Centauri ini ingin mencapai kejayaan, kemuliaan, setiap masing-masing, each everyone, guru-gurunya mesti mengambil peran dalam afektif. Jadi apapun, dengan cara apapun, tidak harus seperti saya seperti ini. Intinya niatkan dulu, niatkan terlebih dahulu ingin membantu, ingin memuliakan, ingin memperbaiki anak-anak bangsa. Pasti akan ada jalannya yang mungkin beda-beda, tidak masalah sama sekali. Nah, tersedia 2 jalan akhirnya, ada 2 jalan. Berapa jalan? 2. Oh, oke. Belum selesainya ya. Tersedia 2 jalan, berapa jalan? 2. Pertama, Bapak Ibu bisa memilih menjadi guru yang luar biasa, inspiratif, membantu banyak anak, akhirnya merubah kehidupan banyak anak, ataupun sebaliknya. Saya tidak akan jelaskan sebaliknya. Dan saya ingin ingatkan Bapak Ibu bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya, dan ada 3 hal yang tidak terputus bahkan setelah kita meninggal, yaitu ilmu bermanfaat, anak soleh. Nah, ilmu bermanfaat ini yang bisa disalurkan ke anak-anak kita. Bapak Ibu harusnya sangat merasa beruntung, sangat bersyukur bisa menjadi guru. Karena setiap hari ketemu anak yang bisa kita tularkan ilmu bermanfaat. Mohon maaf, barangkali misalkan pekerja lain yang bekerja di depan komputer, laporan-laporan, itu tidak menyentuh banyak siswa, banyak orang untuk disebarkan bermanfaat. Ya, dapat Bapak Ibu itu udah enak banget gitu loh maksudnya. Nah, manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya, dan juga penyesalan yang paling menyakitkan itu bukan atas gagalnya usaha kita, tapi atas tidak berusahanya kita, tidak mencoba dari awal. Setuju nggak Bapak Ibu? Coba cek sekarang hari ini. Penyesalan kita hari ini yang paling menyakitkan, apakah atas gagalnya usaha kita, atau kan tidak mencoba sama sekali? Nah, kalau kita gagal, kita bisa belajar, dan itu jadi sukses. Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, tidak diniatkan sama sekali, nggak akan tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Gimana ya kalau dulu saya mencoba jadi guru yang benar-benar inspiratif? Jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu saya ingin cerita dulu tentang seseorang yang sangat idealis. Wah, saya ingin mengubah dunia. Apa katanya? Mengubah dunia. Oke, ingin mengubah dunia. Itu saya banget waktu SMP ya. Pengen mengubah dunia segala macam. 2 tahun, 3 tahun, dunia tidak kunjung berubah. Ternyata susah banget ya mengubah dunia. Ya udahlah, saya pengen mengubah Indonesia aja dulu lah. Saya SMA misalkan ya, pengen mengubah Indonesia. Wah, itu organisasi segala macam. 5 tahun, Indonesia tidak kunjung berubah. Kenapa ya? Indonesia tinggal masih banyak korupsi. Ya udahlah, saya pengen ubah Bandung aja lah. Walaupun di luar kami udah keren banget, saya pengen lagi lebih ubah juga Bandung lebih baik lagi. Tapi lewat dia, Bandung belum kunjung berubah. Akhirnya ya udahlah, dia udah berkeluarga segala macam. Cuma keluarga saya aja lah yang berubah. Belum juga berubah, akhirnya pasti akhir-akhir nafas dia baru benar-benar sadar bahwa harusnya saya dulu yang harus saya ubah. Mungkin dulu dia pernah dengar ubahlah dirimu sendiri ulama, tapi baru saat itu dia benar-benar sadar untuk fokus ke diri sendiri. Tapi waktunya sudah sempit dan sudah sesak nafas dan penyesalan yang tidak berujung. Nah, Bapak Ibu belum sampai sini. Kita bisa mulai sekarang fokus untuk mengubah diri sendiri. Dan itu akan menghempas ke mengubah keluarga, mengubah kota, mengubah negara, dan mengubah dunia. Saya yakin orang-orang yang sudah mengubah dunia bermulai dari mengubah diri sendiri. Setuju? Setuju. Makanya jadi maksudnya ingin jadi guru yang hebat, suami yang hebat, istri yang hebat, ayah yang hebat, ibu yang hebat, dimulai dari diri sendiri yang hebat. Maka dari itu training kita kali ini akan lebih banyak fokus ke diri sendiri, bagaimana mengupgrade diri dibandingkan dengan teknis ke anak-anak. Yang itu saya yakin Bapak Ibu sudah hebat dan bisa dipelajari masing-masing. Nah, oke.
Topik apa ya kali ini yang kita akan bahas lebih lanjut? Nah, ini adalah topik yang sangat penting, ya, yang sangat menurut saya sangat luar biasa banget. Tidak ada kalimat yang bisa mendeskripsikannya gitu ya. Tapi yang paling banter ya saya bisa tulis pun seperti ini. The greatest thing of all. Ya. Nah, the greatest thing of all. Ini pun segini pun tidak mendeskripsikan kata ini. Satu kata ini luar biasa banget. Ada yang tahu bahasa tebak Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, saya pengen keaktifannya 100%-nya. Tolong jawab kira-kira yang terbesit. Bila saya bilang hal yang paling terbaik yang pernah ada, tolong jawab 3, 2, 1. Apa Bapak Ibu? Waduh, oke. Langsung aja kalau gitu, akhlak. Apa katanya? Akhlak. Nah, ini menurut saya adalah satu hal yang paling penting, paling dasar, yang rasanya gampang. Tapi saya coba tanya lagi. Berapakah akhlak kita, nilai akhlak kita dari 1 sampai 10? Kualitas akhlak kita dari 1 sampai 10. Kira-kira hari ini berapa ya? Nah, akhlak, termasuk akhlak nggak mendengarkan orang dengan fokus 100%? Akhlak. Termasuk akhlak nggak rendah hati dan merasa bahwa kita belum tahu apa-apa agar ilmu masuk dari akhlak? Disiplin akhlak? Kerja keras akhlak? Mantap. Makanya ini satu hal yang sangat penting. Dan Islam ini adalah agama yang akhlak banget. Di Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat-ayat tentang pentingnya akhlak. Salah satunya adalah berikut ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, maka disebabkan rahmat dari Allah lah Rasul berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi bertikah saat hendaklah mereka menjauhkan dari diri kalian. Karena itu maafkanlah akhlak, mohonkan ampun akhlak, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Menurut itu akhlak. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Semuanya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini hanya satu ayat dari banyak banget ayat tentang akhlak, tapi saya bisa yakinkan Bapak Ibu bahwa gini, Islam itu ada berapa rukun? Islam itu ada berapa rukunnya? 5. Ada berapa rukun Islam? 5. 100%-nya ya gerakannya. Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, semua rukun Islam berbuah akhlak, kecuali syahadat mungkin ya. Oke. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebenarnya outcome dari salat adalah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akhlak bukan? Zakat di surat At-Taubah kalau nggak salah, bahwa zakat itu guna menyucikan. Betul ya? Ada menyucikan diri. Akhlak, bila kita sedekah itu akhlak. Terus juga saum, saum akhlak banget. Kita sedang saum tidak boleh marah-marah, berkata yang kasar dan sebagainya. Saat saum aja harus akhlak yang baik. Haji akhlak atau akhlak banget. Sebelum pergi pun harus berakhlak baik, tidak boleh bicara yang baik. Oh iya, bilang ya salah. Tadi kan mengatakan kecuali syahadat, bukan akhlak. Itu yang paling mendasar. Oke, alhamdulillah saya dapat ilmu baru bahwa akarnya adalah syahadat adalah. Jadi justru kalau misalkan ini pohon, kalau syahadat juga berbuah akhlak juga. Nah, jadi semuanya berbuah akhlak. Kalau Islam kita ini belum kelihatan akhlaknya, cek lagi. Karena sebenarnya Allah ingin kita berislam agar berakhlak baik. Betapa banyak, mohon maaf ya, saya orang-orang yang saya lihat betapa rajin ibadahnya sehari-hari, tapi akhlaknya kok sebaliknya. Lantas di mana gitu makna ibadahnya? Nah, oleh karena itu saya ingin ingatkan, kuatkan. Saya di sini bukan yang berakhlak paling baik dan lain sebagainya. Saya di sini ingin meningkatkan. Seberapa tinggi pun akhlak Bapak Ibu sekarang, saya yakin masih bisa ditingkatkan. Oke. Oleh karena itu saya ingatkan Nabi Muhammad SAW yang bahkan digelari Al-Amin
sebelum diutus jadi nabi. Jadi Al-Amin itu yang terpercaya. Bayangin orang, jadi sampai digelari, sampai terkenal, terpercaya. Ada yang Bapak Ibu di sini digelari terpercaya di sini sama yang guru-guru lainnya? Mungkin hal kita 7 atau 8, tapi belum sampai digelari, dikenal tuh orang yang berakhlak baik. Dan hadis-hadis yang Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah hafal, tapi saya ingin kuatkan lagi, ingin ingatkan lagi, karena repetisi itu, pengulangan itu adalah kekuatan. Repetisi pengulangan adalah kekuatan. Boleh ditolong diulangi dengan gerakannya. Pengulangan. Oh, belum 100% ya. Pengulangan adalah kekuatan. Pengulangan adalah kekuatan. Makin diulang, makin baik, makin meresap, makin mudah dilakukan. Betul? Coba ada nggak satu amal ilmu yang kita tahu harusnya dilakukan, tapi belum kita lakukan? Kita tahu harus melakukan ini, tapi belum dilakukan. Ada yang kayak gitu? Nah, apa jaraknya? Salah satunya belum diulang cukup banyak. Pernah nggak punya satu ilmu yang belum dilakukan, tapi diulang, dengar lagi sampai saya udah bosan dengarnya. Akhirnya saya pengen mulai melakukan, betul nggak? Nah, saya di sini bukan ingin mengasih tahu hal yang baru, tapi ingin menguatkan. Boleh? Boleh. Oleh karena itu, saya ingin ingatkan hadis dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang terbaik, sungguh orang yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Saya pengen hadis ini kita ulang, kita hayati bareng-bareng dengan gerakan 100%. Boleh? Boleh. Jadi gampangnya tolong turuti gerakan saya dengan full 100%. Oke. Rasulullah. Oke. Sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan 100% sambil bilang yeay. Oke, hadis pertama. Nah, kedua ini hadis yang paling saya suka. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, yang lebih memberatkan dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada saat di yaumil mizan, saat perang antara amal baik buruk kita. Yang paling memberatkan amal baik kita adalah nanti akhlaknya. Dan yang paling memburuk, yang paling memberatkan amal buruk adalah akhlak buruk. Bisa seperti itu. Nah, sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi mengucapkan lisan ucapan yang jelek. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, saya ingin ulangi lagi dengan 100%. Boleh? Boleh. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di hari akhir kelak daripada akhlak yang baik. Sungguhnya Allah amat murka terhadap seorang yang keji lagi mengucapkan ucapan yang jelek. Oke, tepuk tangan 100%. Hadis 2. Belum beres sampai situ. Coba kita lihatnya aja susah untuk sedih ya. Kita lihat orang senyum susah untuk sedih. Dan Rasulullah SAW bersabda, janganlah meremehkan. Ini udah bagus, janganlah meremehkan suatu kebaikan, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ke kanan kirinya kasih senyum terbaik Bapak Ibu sekalian, go. Oke, mana? Oh, belum lihat. Oke. Nah, sekarang tolong teman-teman Bapak Ibu semuanya cari teman partner duaan-duaan. Tiga-tigaan nggak apa-apa. Boleh tigaan, boleh duaan. Yang jomblo harus cari pasangan ya. Mana ini ayo Bapak Ibu sekalian? Ini bertiga itu nggak ada temannya.
Mantap, saya sangat suka dengan ininya. Sip. Nah, Bapak mungkin boleh bertemu. Oh, udah. Oke, mantap. Ada yang berpasangan dengan lawan jenis nggak ada ya? Oh. Nasib saya gimana? Oke, bertiga ya. Bapak, tua gak? Aduh. Tua gak? Sip. Tolong kalau temannya sampaikan dengan gerakan 100% ya. Ikuti saya ke temannya ya. Wahai sahabatku, Rasulullah SAW bersabda, janganlah meremehkan kebaikan, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Salaman dulu ke partnernya. Makasih. Terus pas ada dahsyat luar biasa. Tangan buat kita semua. Oke. Nah, kalau baca hadis seperti itu lebih baik ya. Oke. Nah, sip. Hadis selanjutnya. Ini udah banyak banget hadisnya. Saya akan sampaikan hanya sebagian. Nah, untuk hadis kedua, hadis berikutnya, untuk dua hadis terakhir ini, saya mohon Bapak Ibu tidak akan diikuti. Saya hanya akan yang mengucapkannya. Oleh karena itu, saya ingin Bapak Ibu untuk mendengarkan 100%. Mendengarkan 100% adalah pertama posturnya tegak. Santai, serius tapi santai. Siap ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya daripada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Belum sampai situ. Rasul juga bilang kepada kita bahwa sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang yang rajin melaksanakan puasa dan sholat malam. Oke. Nah, ada yang bilang, ya udah kalau itu saya akhlak baik aja, nggak usah puasa dan sholat malam. Nah, orang yang berakhlak baik pasti nggak akan bilang gitu. Nah, itu sedikit hadis. Jadi kita sudah lihat bahwa di Islam itu akhlak yang luar biasa. Nah, bagaimana sih contoh akhlak yang baik? Simak video audio visual berikut. Ini lagu Maher Zain, The Chosen One. Dan semua aktivitas akhlak di sini berdasarkan hadis Nabi. Oke. Bisa dikatakan lagi kembali, akhlak saya sejauh ini sudah mana ya? Apa akhlak yang bisa ditingkatkan dan betapa menghayati Rasulullah SAW. You came to teach us how to
face was brighter than the sun. Your beauty equal by none. You are Allah's chosen one. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Try to follow your way and do my best to live my life as you taught me. I pray to be close to you on that day and see you smile when you see me. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat dari Al-Quran, Islam dan juga hadis. Jadi, bila hati ini kian cinta dengan Allah dan Rasulnya, bila jiwa ini kian rindu dengan surganya, bila diri ini kian takut akan nerakanya, pasti mulai hari ini akhlaknya langsung berubah. Minimal berniatkan, tidak ada perubahan besar langsung. Tapi justru yang lebih baik adalah step by step. Minimal hari ini memutuskan ingin akhlak yang baik dan berproses ke sana. Nah, tapi saya lihat bahwa semua aturan Islam pasti selalu ada nilai baik di duniawinya. Saya yakin setiap aturan yang Allah perintahkan pasti ada baiknya di duniawi. Nah, oleh karena itu tadi kan sangat Islam banget gitu ya. Akhlak itu apa sih manfaatnya, ataupun kalau kita bahas ke umum gitu ya, seperti apa? Nah, kalau akhlak bahasa umumnya apa Bapak Ibu? Perilaku, etika, ada lagi? Sikap, attitude. Bahwa sikap yang baik, attitude yang baik akan mendekatkan orang-orang yang baik, akan mendekatkan banyak orang, termasuk yang sukses-sukses. Setuju? Dan akan menghadirkan rezeki-rezeki yang penuh berkah, ilmu-ilmu yang penuh berkah. Setuju? Dan itulah kunci kejayaan Islam. Menurut saya Islam bisa kita rasakan sekarang di sini, bisa sampai ke sini adalah lewat akhlaknya Rasul. Kenapa Islam begitu mudah diterima? Dengan akhlaknya. Dan itu juga salah satu kunci sukses perusahaan-perusahaan. Coba ke BCA, masuk gimana sama sapamnya? Selamat datang. Terus wah, servis akhlaknya luar biasa karena sangat menentukan profitnya. Bayangin Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan mengadakan training agar karyawan-karyawannya berakhlak baik, agar profitnya nambah, agar senang sama customer. Saya yakin harus ada bedanya antara niat dunia dengan niat karena Allah. Bila kita semua di sini bisa niat karena Allah akhlak, pasti itu hasilnya luar biasa. Nah, saya pernah naik mobil, ada yang tahu apa itu gimana? Di Kiara Condong, kalau kiri ke arah Cibiru, kalau ke kanan ke arah Cibaduyut. Saya pernah menggunakan mobil dengan istri saya malam-malam, dan tepat di sini di sebelum stopannya
mogok. Dan saya berusaha mendorong mobilnya untuk, jadi awalnya belum benar-benar di dekat stopannya, ada di sebelah sini. Saya mau dorong ke depan sini. Saya dorong dari luar, dan orang-orang ada yang tahu respon akhlaknya. Gimana sih kalian ngotin? Ada juga yang diem. Dan saya bingung banget kalau saya pas hijau dorong ke depan, takutnya nanti kurang kuat, di tengah jalan udah merah lagi dan lain sebagainya. Aduh, saya bingung banget. Udah macet di belakang banyak. Dari sekian banyak orang yang responnya adalah memarahi, gimana sih, dan ada yang juga yang diam. Satu membantu saya, hanya satu yang membantu. Kang, kenapa ini mobilnya mogok? Oh, ya udah saya bantu dorong ke depan ya, nanti ke sana nanti bisa ke kiri. Nah, akhirnya satu orang membantu. Di situ saya merasa, ya Allah, benar akhlak loh, parahnya luar biasa. Dari sekian puluhan orang yang melewati, barangkali orang-orang yang melewati tadi rajin sholat, rajin tahajud dan lain sebagainya, ibadahnya, namun akhlaknya kita tidak tahu. Dan saya di sini mengingatkan kita semua mulai untuk gemar membantu, untuk senang. Saya juga memang belum sepenuhnya, ini saling mengingatkan. Nah, ini ada video lagi tentang akhlak. Ini adalah video, bahkan ini adalah video ini komersial. Bapak Ibu yang udah lihat, tolong dihayati kembali. Dan gini, kalau ada yang udah tahu, ini ujian untuk orang yang belum tahu adalah tahu, belajar. Orang yang sudah tahu diuji untuk melakukan. Orang yang sudah melakukan diuji untuk istiqomah, untuk mempertahankan. Orang yang sudah istiqomah, sudah menjadi kebiasaan, diuji untuk dakwah, mengajarkan. Orang yang sudah mengajarkan diuji untuk ikhlas. Saya yakin kita masih ada tuh yang kayak gitu. Akhlak kita masih bisa ditingkatkan. Selalu tanyakan apa yang bisa ditingkatkan dari nonton ini, walaupun sudah berkali-kali. Mangga. Secara materi, apa yang dia dapatkan dari melakukan ini semua? Secara materi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak menjadi lebih kaya. Dia tidak muncul di TV. Tetap biasa saja. Tidak menjadi lebih terkenal. Yang menyaksikan kebahagiaan, menggapai perasaan yang jauh lebih dalam, merasakan cinta, mendapatkan apa yang uang tidak bisa beli,
Oke. Sip. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ini ada yang saya ingin sampaikan sedikit, dan ini sebenarnya awalnya untuk anak-anak SMA. Ya, jadi ini bisa juga dibagikan ke anak-anak nanti. Cuman ini originalnya, aslinya untuk anak-anak. Biarlah kulit tidak mulus, badan kurus. Yang penting akhlak bagus. Nah, itu ya. Setuju? Pak, di sini bukan tempat curhat, Pak. Ya, bercanda. Nah, belum selesai Bapak Ibu. Kalaupun nilai nggak terlalu bagus, kalaupun KKM belum lulus, tapi akhlak harus bagus. Inilah kenapa Rasul diutus. Inilah jalan yang lurus. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terus saya pikir ini kan buat anak-anak gitu ya. Kalau guru-guru gimana ya? Mungkin ini ya. Barangkali bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Tapi ini usaha saya ya agar inspirasi dan agak lucu dikit. Biarlah hidup belum mulus, dompet kurus. Yang penting akhlak bagus. Apalagi, nah dompet itu lah akhlak betul ya bagus. Nah, oke. Misalkan penghasilan belum bagus, ataupun banyak masalah terus, tapi akhlak harus bagus. Ini kenapa Rasul diutus? Ini jalan yang lurus. Tepuk tangan dulu buat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini selingan aja. Nah, oke, kalau saya tanya, jadi akhlak itu seperti apa? Definisi akhlak. Ada yang bisa sharing ke saya? Akhlak itu seperti apa? Alat itu ada implementasi. Implementasi dari agama kita boleh. Nah, ini contoh-contoh akhlak. Salah satu sedikit contoh dari akhlak. Nah, rendah hati, ringan tangan tuh ada dua arti ya. Ada yang mudah mukul, ada yang mudah membantu. Maksud saya sini gemar membantu, sabar, amanah, kerja keras, cerdas, ikhlas, syukur, tidak mengeluh, jujur, optimis. Masih banyak lagi kalau saya teruskan. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya ke Bapak Ibu sekalian, berapakah kualitas akhlak kita dari 1 sampai 10? Lalu, nah, gini, yang saya pelajari dari Anthony Robbins adalah reasons come first, answers come second. Kalau kita ingin menggapai apapun, kita harus tahu 80% kenapa itu penting, 20%-nya jalannya. Betapa banyak orang yang udah tahu jalannya, tapi tidak melaluinya. Dan berapa banyak orang yang punya kemauan keras, akhirnya menemukan jalan. Jadi saya penting untuk menanya, kenapa penting akhlak ini? Untuk Bapak Ibu semuanya, bukan kenapa saya tadi. Saya tadi mengingatkan, itu motivasi eksternal. Motivasi yang terbaik adalah internal. Yang dari dalam Bapak Ibu semuanya digali dengan pertanyaan. Kenapa itu penting buat saya? Terus hal baik apa saja yang perlu saya pertahankan? Hal apa saja yang perlu saya mulai biasakan? Yang belum dilakukan, yang mulai dibiasakan. Dan hal baru apa yang perlu saya mulai hapuskan? Dan saya sudah menyediakan kertasnya untuk Bapak Ibu jawab. Boleh dibantu? Ya, lebih bisa dibalikan lagi. Coba, langsung aja. Yang belakang tidak perlu dilihat dulu, jadi yang akhlak dulu ya. No. Oke, ada yang belum dapat? Sebelum kita mulai, jangan dulu mulai nulis Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang belum dapat? Ada yang belum punya alat tulis? Sudah bisa semuanya? Udah bisa mulai dijawab? Nah, jangan dulu. Tolong disimpan dulu sejenak dan kita duduk 100% dulu. Nah, dulu sewaktu dulu saya pernah ikut acara-acara dan disuruh nulis-nulis, menjawab-menjawab itu rasanya kayak aneh. Karena dirasa
itu bukan pertanyaan yang timbul dalam diri. Itu rasanya orang lain bertanya ke saya. Beda dengan bila kita benar-benar menanyakan dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu saya ingin Bapak Ibu menjawab seolah-olah itu pertanyaan yang benar-benar dari dalam Ibu sendiri. Dan ini sangat penting untuk dijawab dengan 100%. Dengan betul-betul dijawab, betul-betul dijawab dengan mengalir gitu. Nah, untuk itu duduk 100%, pejamkan mata. Dan mari kita bernafas, relaksasi terlebih dahulu dengan menarik nafas, tahan sebentar, hembuskan, tarik lagi, tahan sebentar, hembuskan kembali, terakhir, tarik, tahan, hembuskan. Oke. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu sudah siap melakukan menjawab pertanyaan berikut ini dengan 100%, maka boleh langsung silakan jawab. Oke, kita waktu 10 menit Bapak Ibu. Fighting for freedom, you know you won't let us fall. Oh, oh, you know we feel it us. Being prisoners in our homes, not being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now we're taking our first step towards a life of complete freedom. You see, I'm getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom. Sekitar 3 menit lagi, maka bisa dipercepat bagi yang belum, bagi yang sudah bisa diperkuat. We're calling for freedom, fighting for freedom. You know you won't let us fall. I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loudly, demanding the right for freedom. This is it, and we're not backing up. Oh God, we know you hear our call, and we calling you for freedom, freedom. I know you can hear our call. Sekarang ada yang hanya dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu, ada yang Bapak Ibu dapatkan? Yang baru kan? Dan hanya dengan bertanya kepada diri sendiri, ada jawaban baru yang kita dapatkan. Oke, nah selanjutnya setelah kita bertanya, ini bagusnya, bahkan menurut saya harus ditanyakan, jangan hanya sekarang. Kalau bisa setiap hari, setiap pagi, tempel di tempat yang paling mudah dilihat. Pernah kan kita nempel sesuatu terus sehari 2 hari ingat terus lupa. Nah, gimana caranya biar terus ini bisa tertanyakan setiap hari? Ini jadi pertanyaan yang sehari-hari. Dan akhirnya lama-lama akan membaik. Oke. Nah, oleh karena itu, agar lebih menguatkan dan juga menutup sesi kita pagi ini, sebelum kita istirahat, kita akan memutuskan. Kenapa ya? Katanya namanya putus, dari kata putus. Decide, memutuskan. Decision, decide itu dari arti kata dari Latin itu artinya memutus, to cut off from. Jadi memutuskan. Bila kita sudah memutuskan ingin akhlak yang baik contohnya, kita harus bergerak ke sana.
Kalau kita sudah memutuskan, mau kita belok nanti arahnya buruk, belok nanti harus ke sana lagi. Sudah kita memutuskan ke sini, mau kita nanti gimana pun jalannya, tapi harus ke sana. Kita memutuskan dari kemungkinan lain yang terjadi. Gak ada pilih alat yang buruk itu udah bukan pilihan lagi, sudah bukan jalan itu lagi. Setelah kita memutuskan, itu yang akan kita dapatkan. Mau gimana pun ceritanya, jalannya, prosesnya, mau nanti ada gagal, pasti bakal ada gagal. Nah, yang penting adalah belajar darinya. Kita putuskan bahwa kalau Bapak Ibu setuju, nah baru kita akan bareng-bareng untuk mengucapkan karena cinta kita pada Allah, mulai hari ini kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan akhlak terbaik 100% kita kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Lalu mudahkan untuk murah, senyum, merendah hati, gemar membantu, bekerja keras, cerdas, ikhlas, disiplin, pantang mengeluh, pantang menyerah. Amin. Bapak Ibu setuju untuk memutuskan ini? Setuju. Saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa bila ingin anak-anak kita akhlaknya baik, dimulai dari kita. Nanti kita akan melihat hasil yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, mangga berdiri bersama-sama. Kita putuskan. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, tolong kepangkan tangan, taruh di dada. Ini bukan motivasi ya. Saya ingin ini agar menguatkan. Saya yakin ini bisa membantu kita untuk lebih menghayati dan lebih mudah melakukan, lebih meningkatkan akhlak kita. Itu niat saya sini, bukan hanya sekedar semangat-semangatan hari ini aja. Yang saya harapkan semangat ini bisa membuahkan akhlak yang istiqomah. Oke. Ulangi kata-kata saya dengan 100%, Bapak Ibu boleh? Boleh. Oke. Karena cintaku padamu ya Allah. Karena cintaku padamu ya Allah. Mulai hari ini. Saya akan berusaha. Sekuat tenaga. Untuk memberikan akhlak terbaik 100% kepada siapapun, kapanpun, dimanapun saya berada. Mudahkan kami ya Allah untuk murah senyum, rendah hati, gemar membantu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, disiplin, pantang mengeluh, dan akhlak-akhlak lainnya yang Engkau cintai. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu semuanya, boleh duduk. Kembali, itulah sesi awal kita tentang hal yang paling utama dalam setiap training dalam maupun sekolah. Dan saya cukupkan sesi saya sekarang. Saya akan kembalikan kepada MC kita Kang Adam. Saya tutup dulu dengan hamdalah alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan saya teringat tadi pagi bahwa kita mungkin datang sini belum semangat karena belum sarapan. Tapi alhamdulillah sudah langsung dapat rezeki dari Allah. Alhamdulillah sekali. Allah menjaga doa kita dan di depan mata. Kita cukupkan sesi pertama kita. Silakan Bapak Ibu apa namanya ya? Memanjakan perutnya. Memanjakan perutnya. Setelah kita tadi juga mendapatkan beberapa penguatan bahwa kita sudah alhamdulillah, semoga bisa langsung kita implementasikan saat kita memanjakan perut kita.
Ya, bagaimana? Silakan Bapak Ibu sendiri yang mencari tahu dan bersama sahabat-sahabat di kanan kirinya untuk menyantapi hidangan saudara. Dan dari saya kita tutup dulu dengan hamdalah. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.